Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, mahasiswa STIS di Majalengka, Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan contoh sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Contoh sistem informasi manajemen yaitu Group Decision Support System atau GDSS. GDSS adalah sebuah sistem aplikasi komputer yang interaktif yang memfasilitasi pencarian solusi dari sebuah perusahaan dan atau problem yang tidak terstruktur dengan seperangkat pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai sebuah kelompok. Sistem ini membantu kelompok, terutama sekelompok manajer, dalam menganalisa sebuah masalah dan dalam melakukan sebuah keputusan bersama. Tujuan GDSS yaitu pertukaran ide, opini, dan preferensi dalam kelompok. Karakteristik GDSS ada 6. Manfaat GDSS yaitu Sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS terdiri dari 3 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras meliputi alat elektronik seperti komputer, peralatan yang digunakan untuk jaringan, papan display elektronik, dan peralatan audio visual. Perangkat keras juga meliputi fasilitas konferensi, termasuk pengaturan fisik seperti ruangan, meja, dan kursi yang ditata sedemikian rupa sehingga mereka dapat mendukung diskusi kelompok dan kerja tim. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak mencakup berbagai macam alat dan teknik seperti kuesioner elektronik, alat brainstorming elektronik, organizing gagasan, alat untuk menetapkan prioritas, dan alat formulasi kebijakan. Yang ketiga, manusia. Dalam melaksanakan rapat menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok, dibutuhkan seorang fasilitator terlatih yang membantu proses persidangan dan staf ahli untuk mendukung perangkat keras dan perangkat lunak. Komponen sistem pendukung keputusan kelompok bersama-sama menyediakan lingkungan yang baik untuk mengadakan pertemuan kelompok. Sistem pendukung keputusan kelompok memiliki beberapa keuntungan, diantaranya 1. Anonimitas. Kemampuan untuk bertukar gagasan atau preferensi secara anonim di lingkungan sistem pendukung keputusan kelompok mendorong peningkatan partisipasi oleh anggota kelompok dan akibatnya lebih banyak informasi yang dibagikan. Yang kedua, komunikasi paralel. Dalam pertemuan lisan, orang harus mendengarkan orang lain berbicara dan tidak dapat berhenti sejenak untuk berpikir. Sistem pendukung keputusan kelompok memungkinkan setiap orang untuk berbicara secara paralel atau mengetik dan bertukar komentar tertulis secara bersamaan melalui jaringan komputer. Dalam pertemuan lisan yang umum, setiap orang hanya memiliki beberapa menit untuk mengungkapkan gagasan dari seluruh keseluruhan pertemuan seperti saat menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok. Komunikasi paralel juga berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi dan sinergi kelompok. Yang ketiga, automated record keeping.
sistem pendukung keputusan kelompok secara otomatis mencatat komentar, suara, dan informasi lainnya yang dibagikan oleh sebuah kelompok ke file disk. Yang keempat, lebih terstruktur. Sistem pendukung keputusan kelompok dapat menyediakan struktur pembahasan yang lebih baik daripada pertemuan lisan. Hal tersebut membuat peserta fokus pada pertemuan, sehingga lebih sulit untuk menyimpang dari siklus pemecahan masalah dan membuat keputusan yang tidak lengkap dan prematur. Adapun kelemahan sistem pendukung keputusan kelompok. Yang pertama, komunikasi lambat. Kebanyakan orang mengetik lebih lambat daripada saat berbicara, dan dalam beberapa kasus, peserta kelompok mungkin tidak dapat mengetik sama sekali. Kebanyakan orang lebih suka bicara daripada mengetik, karena berbicara lebih cepat daripada mengetik. Biasanya lebih efisien menggunakan GDSS hanya untuk kelompok yang besar. Yang kedua, penolakan terhadap perubahan. Kelemahan lainnya adalah sifat manusia yang menolak terhadap perubahan. Orang terkadang diintimidasi oleh komputer dan merasa terancam jika terpaksa menggunakan di lingkungan pertemuan baru. Selain itu, jika menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok, tentu akan melibatkan beberapa pelatihan dalam penggunaan perangkat lunak, dan beberapa orang mungkin menolak terhadap pembelajaran bagaimana menggunakan sistem. Yang ketiga, kurangnya kekayaan media. Karena pertemuan yang menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok sangat bergantung pada informasi tertulis, bentuk komunikasi lainnya diminimalkan. Misalnya, bahasa tubuh dan ekspresi wajah dapat membantu anggota kelompok menentukan apakah sebuah komentar dimaksudkan untuk bercanda atau sarkastik dalam pertemuan lisan. Namun, jika kita menggunakan GDSS, kekayaan media ini menjadi hilang. Yang keempat, meningkatnya konflik. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sistem pendukung keputusan kelompok adalah bahwa ada kemungkinan terjadi konflik dan permusuhan karena anonimitas dalam pertemuan tersebut. Karena kita tidak perlu mencantumkan identitas kita dalam pertemuan, itu memungkinkan peserta untuk dengan mudahnya menghina beberapa gagasan dan mungkin terlalu kritis dalam komentar mereka. Yang kelima, kemungkinan hilangnya beberapa peserta kunci. Beberapa orang yang biasanya mendominasi pertemuan verbal mungkin cenderung menghindari rapat elektronik karena mereka tidak dapat menggunakan keterampilan verbal mereka yang kuat. Dan yang ketujuh, biaya fasilitas sistem pendukung keputusan kelompok bisa melibatkan biaya operasional yang cukup besar dan mungkin tidak efisien, kecuali jika diterima dan digunakan secara teratur dan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.